Hanya ada di mana? NTT. Seluruh dunia mau minum moke harus beli di mana? Itulah sepenggal video gaya seorang Juli Leskolat, legislator asal NTT yang juga istri dari Gubernur NTT Victor Bongtilo Leskolat. Selain dikenal garang dan bicara apa adanya, Juli yang kini duduk di Komisi 4 DPR RI menggantikan Joni Plate ini juga dikenal gemar mempromosikan kain tenun asli NTT di mata dunia. Bahkan beberapa kali ikut ambil bagian dalam lomba busana di benua Eropa. Kecintaan terhadap tenun NTT yang begitu kuat membuat dirinya tidak sungkan untuk belajar menenun dari orang NTT sendiri. Saat duduk di DPR RI pun, Juli yang mewakili dapil NTT 1 ini dalam setiap kesempatan rapat bersama para menteri pun masih menyempatkan diri menyampaikan aspirasinya mewakili rakyat NTT. Bahkan di rapat terakhirnya, Juli secara tegas meminta dukungan Menteri Lingkungan Hidup untuk membantu pemerintah provinsi dalam mengembangkan kepariwisataan dengan menyiapkan sejumlah pohon kapas yang nantinya bisa dimanfaatkan para wisatawan untuk belajar menenun. Kebetulan program Pak Gubernur itu adalah prime mover beliau, programnya adalah pariwisata. Dan sebelum COVID, Pak Presiden menyebut bahwa kita NTT termasuk ke destinasi wisata prioritas. Saya memohon Ibu Menteri, karena mempunyai lahan kehutanan yang bisa menjadi mendukung pariwisata, sehingga saya minta Ibu Menteri bisa mendukung penuh suami saya tercinta Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Untuk kami, saya sebut kebetulan adalah Ketua Dekranasda Provinsi NTT, kami mempunyai program yang adalah menuju ekowisata dan agrowisata. Contohnya kami tenun yang setiap hari saya pakai, kami mempunyai budaya ini yang sangat luar biasa. Zaman dulu itu tenun itu dibuatnya, kalau aslinya itu adalah budaya dari kapas, tapi kami punya pohon kapas sudah hampir punah sekali di Nusa Tenggara Timur. Saya bermimpi bisa berkolaborasi dengan Ibu, mohon dukungannya untuk Dekranasda bisa menjadikan itu pariwisata, seperti ada pohonnya, ada wilayah yang pohonnya itu kita bisa petik, turis bisa petik kapas, terus bisa belajar kintal benang, dan sampai dengan tenunnya itu jadi seperti apa, dan ada tokonya yang bisa dia bawa cendematanya pulang. Salah satu contoh lagi adalah kakao, coklat. Kalau ke luar negeri saya iri sekali pabrik Hershey, yang mana kita ngelihat dia proses pembuatan coklat, terus habis itu pulangnya dengan kita punya belanjaan 2 koper coklat kita. Dan saya sedangkan termasuk di NTT kakao kita itu juga sangat luar biasa kualitasnya. Dan untuk info di Ibu bahwa kami ada pengusaha muda milenial dari NTT, coklat Sumba, yang kami dapat penghargaan di Paris waktu tahun lalu. Jadinya saya kepingin Dekranasda ini membantu pemerintah untuk wisatanya, supaya orang datang enjoy the alam, tetapi pulang juga ada ekonomi yang mereka belanja ditinggalkan untuk masyarakat, seperti itu. Dan mungkin yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih Ibu Menteri dengan Dirjen kita Ibu Vivian yang sudah membantu kami di Labuan Bajo bangun LB3 ya, karena Labuan Bajo adalah paling ujung, mengingat kami NTT Bu Menteri adalah kepulauan, dan kalau dari ujung Labuan Bajo limbahnya itu saya rasa transportnya aja udah lebih mahal kalau untuk sampai sana. Saya minta untuk paling tidak berkenan bertahap mungkin Ibu, tapi paling tidak tahun depan ada satu lagi yang bisa dibantu di tengah-tengah Flores, mungkin Sika atau ND, dan juga di Sumba, karena itu beda 4 Sumba bisa jadi satu. Itu yang saya titipkan untuk NTT. Itulah sedikit cerita dari Juli Leskolat dan perjuangannya sebagai salah satu legislator NTT. Nantikan ulasan berikutnya dengan cerita lainnya dari mereka, para pejuang kehidupan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Hormat saya, Keban Vlog.